selamat pagi Pak Yansen. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya puji Tuhan baik. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat sama Pak Iya, karena terima Pak kasih. sudah melaksanakan kegiatan supervisi ya, saya sudah supervisi Pak di kelas 10 IPS 2 ya, Iya, hari Sabtu. hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Oke, kemarin kan saya bertanya bagaimana perasaan Pak sebelum diobservasi. Iya. Sekarang saya bertanya bagaimana perasaan Pak setelah saya melakukan observasi gitu Pak. Ya senang lah. Senang sudah pastinya karena setelah diobservasi saya melihat bagaimana siswa itu belajar dengan metode yang saya pakai. Nah, memang meskipun keadaan kelasnya itu berbeda ya. Biasanya kan hanya satu guru. Sekarang dua guru. Jadi lebih kondusif lah sih ya biasanya kelasnya. Tapi dengan adanya observasi saya merasa senang untuk bisa melihat sejauh mana kompetensinya saya sebagai seorang guru. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pada saat itu, ini bagaimana Pak bisa memberikan refleksi atau penilaian pada saat di supervisi itu? Apakah Pak menilai performance Pak waktu itu bagaimana? Sudah baik atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau bagaimana Pak? Ya, saya rasa di setiap proses pembelajaran ada sih. Iya, oke. Baik itu metode atau model pembelajarannya, pasti ada yang kurang. Nah, di waktu kegiatan supervisi itu ada yang kurang. Mulai dari waktu instrumennya yaitu data speakernya. Waktu kita di pra observasi kan kita bahas mana yang mau dibahas, yang dilihat kegiatan intinya. Di kegiatan intinya, nah itu tuh. Ternyata mungkin kelompoknya dalam satu kelompok itu terlalu besar siswanya mungkin. Dan nanti di berikutnya mungkin harus lebih terkecil. Jadi siswanya itu tidak semua ambil bagian di dalam diskusi kelompok. Iya. Itu yang saya merasa kurang ketika memberi waktu mereka. Dan ketika presentasi pun sama. Mereka tidak bisa menjawab dengan baik pertanyaan dari teman. Jadi saya rasa ya pasti belum puas lah. Belum puas dengan waktu itu. Saya berharap di tahap selanjutnya bisa lebih baik. Atau mungkin pada saat supervisi itu kita mengambil posisi jam terakhir, sehingga konsentrasi anak-anak. Betul, apakah itu berpengaruh juga? Saya rasa memang mungkin berpengaruh. Mungkin anak-anak lihat karena di kelas lain ada guru mungkin yang akan memberikan tugas. Jadi mungkin ribut di kelas yang lain. Jadi siswanya konsentrasinya mungkin terganggu juga. Jadi terbagi lah mungkin pikirannya ya maklum lah siswa lah. Dari situ Pak kan sudah menceritakan nih di hal-hal yang masih kurang, yang masih perlu ingin ditingkatkan lagi. Apa yang akan Pak lakukan ke depannya supaya hal-hal yang tadi itu yang masih bisa dikembangkan itu bisa dikembangkan secara maksimal lagi? Yang pertama mungkin dari kelompoknya. Pembagian kelompoknya waktu itu satu kelompok 8 orang. Mungkin di lebih perkecil lagi satu kelompok 8 orang. Supaya diskusinya bisa lebih baik lagi. Supaya semua anggota kelompok bisa memberikan idenya dengan baik. Yang kedua ketika presentasinya. Jadi ketika presentasinya saya berharap nanti semua siswa juga itu aktif untuk menjawab pertanyaan. Biasanya kan waktu itu yang diobservasi waktu pas supervisi siswa yang menjawab itu yang membawa materi, sedangkan siswa yang lainnya tidak memberi tanggapan sama sekali. Nah, mungkin di kegiatan itu yang seperti itu. Dari runutan kegiatan Pak di pembelajaran awal, itu bagaimana? Sudah dilakukan semua atau Pak sudah merasa pas ya di pembelajaran awalnya? Di awal kegiatan, dimulai dengan doa pastinya sudah pasti. Yang kedua itu membuka musik instrumen sesuai dengan RPP. Nah, waktu itu tidak dibuka karena ada kesalahan lupa bawa speaker itu bawa speaker pede sekali Pak. Jadi kita skip ya waktu itu. Jadi setelah itu kita kesepakatan kelas ada 4 siswa sudah paham kesepakatan kelasnya. Dan setelah itu kita motivasi dan kita masuk di kegiatan. Kalau di awal kegiatan ya itu pula di musik instrumen ya itu. Bukannya Pak tidak mau melakukan
dalam Ada kaitan teknis di dengan situ. ya. Di bagian inti di diskusi ya. Ya, kegiatan Masalah diskusi. ini masalah teknis juga sih saya rasa karena ada kelompok besar Kelompoknya besar ya. di penutup sudah saya lihat sudah dilakukan semua ya. Iya. Bagaimana? Sudah mulai dari kesimpulan, refleksinya pasti mahasiswa turut ambil bagian, dan setelah saya baca pulang ya banyak senang. Banyak yang mereka hanya fokus maunya di ice breaknya. Berarti ya salah satu kan di situ strateginya salah kan satu strateginya mereka senang dengan adanya ice break. Ada yang bilang senang bahwa diskusi kelompok ya, tapi mungkin saya rasa kurang karena yang senang ya karena mungkin mereka ambil bagian, sedangkan yang lain ada yang tidak suka kelompoknya terlalu besar. Itu termasuk saran dari para siswa itu setelah saya pulang saya baca satu persatu Refleksinya. ya. Jadi mereka maunya kelompok-kelompok Nah, kecil. kelompoknya mungkin lebih kecil lagi. Oh, saya Kemarin itu 8 orang sih ya. post testnya pun sama. Di akhir post testnya hanya jawab benar salah pun kan hanya kasih 3 pertanyaan waktu itu. Hampir sekitar 70% yang menjawab benar sesuai dengan materi yang kita bahas tadi setelah saya periksa. Jadi kesimpulannya aspek pengetahuannya Iya. untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang ingin Pak capai pada saat pembelajaran itu sudah mencukupi dari targetnya Pak atau masih ada yang ingin dikembangkan lagi? Saya rasa untuk saat ini cukup dulu. Nah, kita lihat nanti di materi yang berikutnya. Mungkin ketika ada perbedaan materi mungkin karena hanya teori saja. Atau kita lihat nanti di prakteknya tentang mendesain gambar. Iya. Saya berharap ya mereka lebih baik lah begitu. Untuk aspek pengetahuannya. Aspek pengetahuannya. Jadi untuk awalan itu sudah bagus juga lah. Iya, bagus lah. Sudah mencapai KKN itu kalau Iya, kelas 10 kan 70 KKN itu sudah Iya. mencapai KKN, berarti tujuan pembelajarannya saya rasa sudah tercapai dengan baik. Oke Pak Yansen, kita ke selanjutnya ini lembar pengembangan diri. Iya. Ini lebih fokus kepada apa yang aktivitas pengembangan yang Pak lakukan nanti di kelas. Jadi bukan saja yang sudah dilakukan, tetapi ini juga bisa menjadi patokan bagi Pak Yansen untuk dipraktekkan di pembelajaran selanjutnya ketika Pak masuk di kelas. Jadi dari berkaca dari kemarin pengembangan yang Pak lakukan di dalam kelas itu, aktivitas apa sih yang ingin Pak kembangkan lagi ya untuk anak-anak supaya mereka lebih aktif lagi pada pembelajaran yang Pak lakukan ke depannya? Yang pertama mungkin literasi. Literasi ya. Iya, literasi. Jadi dengan adanya literasi, ketika mereka berdiskusi kelompok, mereka punya pemahaman sendiri. Ya, tanpa harus kita guru yang jelaskan lagi. Kalau waktu itu padahal bukunya ada, cuma mungkin mereka tidak membaca. Jadi tujuannya yang ingin hendak dicapai pada saat itu Siswa mempunyai pemahaman sendiri. pemahaman sendiri ya. Pemahaman sendiri. Tanpa harus ada baik itu pertanyaan pemantik dari bapak ibu guru. Mereka bisa menjawab sendiri sesuai dengan yang mereka baca. Nah, bukan saja berfokus pada Pak ya. Iya, itu benar sekali. Terus ukuran keberhasilannya? Kurang keberhasilannya ya mereka bisa menjawab ya. Menjawab pertanyaan ya. Menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Mereka bisa berbagi dengan teman lainnya. Ketika mereka berdiskusi kelompok, mereka mampu menjelaskan dengan baik. Jadi untuk Pak butuh apa nih untuk faktor pendukung supaya dalam hal literasi ini potensi anak-anak benar-benar dimanfaatkan, bisa ditingkatkan lagi? Apa pendukungnya Pak? Yang pertama itu mungkin waktu di awal kegiatan kita kasih link untuk mereka nonton. Mungkin mereka tidak nonton juga. Oke. Ya waktu itu ya. Iya. Saya kasih gambar. Mungkin buku perpustakaan. Ya. Modulnya juga saya sudah kasih. Ya, mungkin itu yang harus mereka pelajari di mulai. Mungkin di awal kegiatan kita harus kasih literasi mungkin yang waktu kegiatan kurang ya. Untuk mereka membaca di awal kegiatan. Jadi waktu untuk ininya pada pertemuan Pada saat pertemuan. kegiatan Pada saat setiap pertemuan, dan nanti bisa dikasih tugas ketika setelah selesai pertemuan. Harus membaca ini dan kita tanya di pertanyaan berikutnya. ya literasi memang ini bukan menjadi hal yang
inilah ini kita juga merasakan semua ini literasi ini kurang sehingga daya nalar anak-anak ini masih sangat Iya, terbatas. kebanyakan main game. Main game. Coba lomba main game ya. Anak-anak sudah sangat lihai semua ini. Terus yang kedua Pak, selain literasi, apa yang ingin Pak kembangkan lagi? Yang selain literasi, kebersihan dan kenyamanan ya. Kenyamanan. Kenyamanan. Mungkin kita mulai kegiatan kelasnya bersih. Iya. Jadi nyaman ketika kita mulai kegiatan pembelajarannya, kita bisa senang lah lihat kelas yang bersih lah. Jadi tujuannya Supaya siswa merasa senang berada di kelas. kita Ya. Kalau kurang bersih ya, kita juga sebagai guru Iya, kalau iya. kelasnya banyak sekali. apalagi kan jam-jam terakhir sudah anak-anak sudah keluar Sudah jalan, istirahat. sudah istirahat. Pasti banyak sampah yang mereka bawa. Kadang-kadang begitu juga meskipun ada tong sampah di pojok Iya. kelas, tapi Biasa isi di lak. di lasnya. Setelahnya kalau baik, kalau lasnya bolong jatuh ke bawah ini aduh. Terus ukuran keberhasilannya Kelasnya ya bersih, nyaman kelasnya. untuk itu Iya. Pak butuh apa nih sebagai pendukung daripada itu? Ya pastinya alat kebersihan Alat kelas. kebersihan itu juga. Kadang-kadang juga bingung. Karena siswa kadang kelas lain pinjam dia tidak pinjam di kelas. Ya. Suruh sapu, tidak ada sapu Pak. Kumpul uang untuk beli sapu, tidak ada uang Pak. Masuk kantin tetap rajin. Terus. Waktunya Pak untuk benar-benar memaksimalkan ini di setiap Setiap pertemuan. pertemuan. Iya, setiap pertemuan. Nanti mungkin kita buat kesepakatan. Waktu itu kan belum ada di Oh, kelas. saya juga tidak perhatikan. Iya, karena hanya tentang kegiatan pembelajaran. Kebersihan kelas belum Iya, masuk dalam kesepakatan. belum masuk. Ini jadi PR ya Pak. Ini PR. supaya Kelasnya tidak bersih diberikan tugas untuk kelas. Oh iya. Atau dikasih waktu Atau kombinasi membersihkan. itu untuk membersihkan. Iya. Bisa dengan cara anak-anak silakan berdiri semua, hadap kiri, hadap kanan, lihat ke bawah. Kalau ada sampah, pungut masukkan ke tong sampah. Itu salah satu strateginya nanti mudah-mudahan bisa jadi perhatian kita semua. Sudah literasi, sudah kebersihan, kenyamanan. Ada lagi? Kalau untuk aktivitas ini pembelajaran berdiferensiasinya dengan memperbanyak bahan-bahan ajar, saya lihat sudah semua ya. Sudah, kemarin kan sudah kasih video, Nah, kasih gambar, kasih modul, kegiatan link videonya sih videonya sudah. Cuma alasan tidak ada pakai. Pak harus nyalakan hotspot sendiri, memang. Tanya apa ya? Itu linknya sudah kirim di ketua kelasnya bagi di grup, tidak ditonton juga. Ketua kelasnya punya. Ini salah satu Cara ya catatan bagi kita semua. Mungkin nanti di pembelajaran kita tanyakan videonya mungkin. Bisa kalau waktunya mencukupi bisa. Jadi tidak kalau itu salah satu strategi mensiasatinya. Kalau anak-anak tidak punya paket, Iya, ya kita tayangkan saja di depan. Kalau gambar kan bisa kita print. Ya tapi ya asal jangan Pak lupa bawa speaker lagi. Iya benar. Untuk pembelajaran yang KSE sudah kemarin. Sudah Sangat humanis lah. Sudah. Ice breakingnya itu sangat ramai sekali. Lama juga ice breaking. Minta ulang lagi. Saya juga merasa ini kayaknya ice breaking terlalu lama. 4 menit saya salah. Iya. Iya, ice breaking bermacam-macam, bukan satu diajarkan sekaligus bagaimana. Ada 3, oke. Ada tiga. tiga. Saya berpikir ini ice breakingnya satu dulu. Iya. Setelah itu pada saat selang waktu anak-anak presentasi satu lagi ice breaking. Iya. Pada saat awal di kegiatan awal satu begitu. Hmm. Langsung hantam tiga sekaligus bagaimana. Takut waktunya tidak cukup. Apalagi kalau kelas lain sudah pulang siswanya begini-begini. Dia bisa pulang. Itu bahaya itu. Kalau di penanaman disiplin positif ada yang perlu dikembangkan lagi. Karena sudah ada kesepakatan kelas kayaknya memang pas. Iya, Mari sudah diawali dengan berdoa ya. Iya, sudah berdoa. Diakhiri juga dengan berdoa. Iya. Saya lihat juga kemarin anak-anak ketika pulang cium tangan Tangan, balik. iya itu diskonnya. Itu sudah sangat bagus lah ya. Oke, mungkin kira-kira hanya itu saja sih yang bisa saya pertanyakan pada saat ini. Untuk lembaran yang terakhir Pak, bagaimana pesan, kesan, dan kata hati yang ingin Pak sampaikan ketika sudah
melaksanakan supervisi, ya. Apa yang ada pada saat kita berbicara seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan supervisi di dalam kelas, kemudian ada juga percakapan paskanya. Apa perasaan Pak setelah kita melalui proses nih dari percakapan pelaksanaannya sampai paskanya nih? Bagaimana perasaan Pak setelah melewati 3 alur ini? Yang pertama, kalau dari saya pastinya senang ya, perbaikan. Biasanya kalau dulu kita supervisi nama ini muncul, tidak ada langsung di kelas. Bingung ini mau buat apa? Kok tiba-tiba ada punya? Nah sekarang dengan adanya bisa tahu di kelas itu apa. Nah setelah kegiatannya berjalan, saya juga bisa tahu apa yang kurang ya itu kegiatan. Apa yang perlu dikembangkan di pertemuan berikutnya. Jadi dengan begini merasa bahwa tidak ada guru yang sempurna. Jadi kita setiap pertemuan pasti ada perubahan untuk lebih baik lagi. Terkadang kan kita waktu dulu kan ya penting supervisi sudahlah mengajar lah. Waktu itu tidak ada perannya. Setelah itu tidak ada paskanya. Kita tahu setelah habis tidak ada cara tidak lanjut pengembangan dirinya ya. Apa hanya supervisi ya sudah. Jadi di pemikiran sama supervisi yang dilihat kita tuh mengajar buat apa, cara mengajarnya saja. Nah setelah kalau di kegiatan yang sekarang saya bisa tahu, apa yang mau pembelajaran ini masih kurang. Di pertemuan berikutnya coba lagi model pembelajaran yang lain. Mungkin bisa coba lagi kegiatan yang lain. Kelompoknya, kegiatan intinya, refleksinya bisa dikembangkan di pertemuan berikutnya. Jadi siswa itu tidak monoton atau merasa bosan dengan kita guru. Dan guru juga lebih bervariasi lebih senang dalam menggunakan modal dan metode pembelajaran. Iya, benar sekali. Jadi enak lah pokoknya. Jadi banyak ilmu baru juga ilmu baru rasakan setelah mengikuti alur seperti ini. Banyak sekali. Intinya sangat senang dan merasa atau masih ada ketakutan dalam menghadapi supervisi selanjutnya. Biasanya kan kalau beda ya, kalau kita waktu kuliah ya saling mengajar dulu, dosennya lihat marah lagi gitu. Kalau sekarang kan supervisornya hanya dulu dia perhatikan, setelah itu kita bicarakan apa yang kurang, apa yang tidak boleh, apa yang harus. Jadi dengan begitu kita merasa guru itu lebih dihargai ketika di dalam kelas. Gitu. Iya, refleksinya sudah mencakup semua. Apa-apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan itu sudah dapat semua. Perasaannya sudah dapat semua. Ya, saya berharap Pak Jansen bisa merefleksi dari hasil observasi kemarin ya. Ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan tetap semangat mengajar Pak. Meskipun dengan berbagai kondisi anak-anak yang sama-sama kita tahu ya belum lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar daripada kehendak kita. Ya mudah-mudahan kita tetap menjadi guru yang bermanfaat, yang bermakna bagi mereka ya. Terima kasih Pak Jansen atas kesempatannya, atas kesediaannya menjadi sasaran saya melaksanakan supervisi ya. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi untuk murid dan murid kita. Oke Pak Jansen, sekian terima kasih. Terima kasih.